Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di samping rumah saya ada pohon bunga kecombrang ya. Tuh, saya perlihatkan ada 2 atau 3 yang sedang mekar ya. Nanti saya akan ambil bunganya, dimanfaatkan untuk dimasak ya. Nih, saya perlihatkan bunganya ya. Ini tanaman bunga kecombrang ya. Selintas hampir mirip tanaman lengkuas. Tumbuhnya bisa besar, bisa sampai 2 meter lebih. Daunnya pun lebar-lebar ya. Nah, ini bakal bunganya yang akan bermekaran ya. Ini ya tanaman bunga kecombrang. Ini sebelahnya tanaman pepaya Jepang ya. Ini juga bermanfaat. Daunnya bisa dimasak untuk dibuat sayur. Nah, saya akan fokus dulu aja ke tanaman bunga kecombrang. Teman-teman kuliner Guru Riani, siang ini cuacanya sangat panas ya, panas sekali. Saya barusan memetik 3 buah bunga kecombrang. Ini juga terasa gerah sekali ya. Tadinya mau dipetik sore hari, tapi ya nggak apa-apa ya. Nanti bunga kecombrang ini bisa dimasak, dioseng dengan tempe, atau dibuat sambal bunga kecombrang, atau disatukan dengan bumbu rujak, atau dikukus nanti dengan bumbu pecel. Itu tuh enak sekali ya. Bunga kecombrang ini banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan ya. Bisa menurunkan kadar gula darah, bisa menurunkan tekanan darah tinggi, dan bisa mencegah untuk penyakit-penyakit yang berat, misalnya kanker ovarium ya, untuk menghilangkan bau badan juga. Jadi manfaat bunga kecombrang ini banyak sekali ya. Dan sekarang tuh sudah ada dibuat jus bunga kecombrang. Itu tuh rasanya mantap sekali. Teman-teman, bunga kecombrang juga bisa dibuat untuk masker muka, mengatasi jerawat, antibakteri, anti jamur. Ternyata banyak sekali manfaat bunga kecombrang ini. Makanya ini tuh di samping rumah saya tuh banyak ya bakal bunganya. Biasanya kalau pagi-pagi saya berangkat ke sekolah, saya berangkat mengajar tuh ada bunganya. Nanti saya nanti pulang sekolah saya akan ambil. Tahu-tahu bukan rezekinya. Pulang sekolah bunga kecombrangnya sudah habis. Ada yang memetik juga ya. Tapi nggak apa-apa, ini tuh bagaimana rezekinya saja. Tadi sebelum saya berangkat sekolah, nanti kata saya tuh siang hari, nanti jam 3 saya akan petik ya bunga kecombrang itu. Mudah-mudahan masih ada. Ternyata masih ada. Alhamdulillah. Teman-teman kuliner Guru Riani, untuk tanaman bunga kecombrang untuk ditanam di pot tuh kurang tepat ya, kecuali kalau potnya yang besar, yang bekas drum itu bisa ya.
Tapi kalau ditanam di pot-pot yang kecil ini kurang cocok. Bagusnya ditanam di tanah ya, atau halaman atau kebun. Sama seperti saya pernah menanam tanaman lengkuas ya, tumbuhan lengkuas. Saya kira itu seperti umbi jahe atau kuning, ternyata tidak ya. Lengkuas itu besar sekali. Dan untuk memanennya kita harus membuat lubang yang besar ya. Jadi untuk menanam bunga kecombrang atau tanaman lainnya yang hampir sama tingginya seperti tanaman lengkuas ya atau lajak, itu tuh memerlukan lahan ya. Jadi bagusnya tuh di kebun, di halaman ya, karena ini daunnya lebar-lebar dan tinggi. Teman-teman, untuk rujak yang dicampur dengan bunga kecombrang biasanya itu banyak didapatkan di daerah Tasik ya. Jadi kalau rujak, saya dulu waktu naik kereta api yang waktu pedagang masih bebas, yang digendong itu ya, pedagang pecel, rujak, saya mendapatkan rujak dengan buah kecombrang itu di Tasik, dan itu rasanya mantap sekali. Untuk di wilayah Bandung, Kabupaten Bandung, adanya di daerah Ciherang ya. Itu tuh rujak, bumbu rujaknya menggunakan bunga kecombrang dan itu dijual ya. Jadi kalau rujak menggunakan bunga combrang itu menimbulkan wangi dan sensasi rasa yang luar biasa nikmat. Kuliner Guru Riani ternyata banyak sekali manfaat dan faedah dari bunga kecombrang ini ya. Jadi kalau teman-teman menemukan bunga kecombrang ini di pasar atau di supermarket, silahkan dicoba untuk dibuat masakan ya. Pasti ketagihan, pasti ingin lagi. Teman-teman kuliner Guru Riani, cukup sekian dulu cerita atau kisah kuliner Guru Riani siang menjelang sore ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan cerita atau kisah kuliner Guru Riani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.